Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah elemen mesin, yang mana pada kali ini kita membahas tentang pegas. Nah, apa itu gas? Itu istilahnya itu adalah benda elastis yang berfungsi untuk memberikan simpangan jika dibebani dan mengembalikan ke bentuk asalnya ketika beban dilepaskan. Nah, itu bentuk dari pegas. Nah, untuk aplikasi si pegas itu berfungsi untuk menggunakan gaya-gaya seperti rem, katup, pegas, dan untuk menahan energi akibat guncangan dalam artian eh, getaran seperti pada pegas mobil. Kemudian mengendalikan pegas dengan menahan kontak antara dua buah elemen mesin. Nah, eh, ada tipe pegas yang berikut ini. Yang pertama itu pegas helical spring atau pegas helik. Ini berfungsi untuk menggulung atau menahan beban tekan dan tarik. Nah, bentuk ini untuk penampang pegas kawat ini bisa berbentuk lingkaran, berbentuk persegi atau berbentuk bujur sangkar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pakai kompresi. Untuk yang A itu adalah compression helix spring, yang B adalah tension helical spring, dan yang C itu adalah spring of rectangular wire. Untuk berikutnya adalah conical atau volute spring atau pegas kerucut. Ini digunakan untuk menerapkan khusus di mana sebuah pegas itu berbentuk teropong. Nah, ini adalah gambarnya conical spring dan volute spring. Nah, yang berikutnya adalah torsion spring atau pegas torsi. Pegas torsi ini bisa digolongkan menjadi beberapa jenis pegas dan spiral. Ini digunakan untuk beban cenderung untuk memutar pegas dan digunakan dalam mekanika listrik. Nah, berikutnya itu adalah contoh dari pegas helical string, dan yang B itu adalah spiral torsion spring. Nah, ada yang disebut dengan laminated atau leaf spring atau pegas daun. Pegas daun ini biasanya digunakan pada mobil yang mempunyai beban yang berat, misalkan mobil truk, mobil pickup yang bagian belakangnya atau roda belakang itu yang terdiri dari jumlah plat tipis dengan panjang bervariasi yang ditahan bersama-sama oleh klem dan baut. Nah, berikutnya lagi itu adalah disc atau beveling spring atau pegas piringan. Pegas ini terdiri dari piringan kerucut yang ditahan bersama-sama berlawanan dengan pusat sebuah baut. Dan pegas ini digunakan dalam aplikasi di mana membutuhkan laju pegas yang tinggi. Nah, untuk pegas helik ini ada yang disebut dengan material dari sebuah eh, pegas, yang mana kalau kekuatan fatigue yang tinggi, kekuatan yang tinggi, dan gaya pegas yang tinggi akan menahan deformasi dalam waktu yang cukup lama.
Kemudian untuk pemilihan pegas, material pegas, sebagian besar gaya tergantung pada penggunaan dan gaya-gaya yang bekerja. Ini contohnya pegas, sebelah kiri ada pegas helik atau tension hairspring. Kemudian yang sebelah kanan ini atau yang ada warna merah sama biru ini cenderung untuk menahan beban. Ini adalah tegangan dalam pegas helik atau berkawat melingkar. Yang A itu adalah pegas tekan yang dibebani dengan gaya aksial. Dan yang B itu adalah kawat yang menerima tegangan geser torsional dan tegangan utama. Kemudian berikutnya lagi, misalkan D sama dengan diameter rata-rata lilitan pegas. D kecil adalah diameter kawat pegas. N sama dengan jumlah lilitan. G sama dengan modulus kekakuan untuk material pegas. W sama dengan beban aksial pada pegas. Tau sama dengan tegangan geser maksimum yang terjadi pada sebuah kawat. C sama dengan indeks pegas atau D besar dibagi D kecil. P sama dengan pitch atau kisar dari sebuah lilitan. Kemudian deviasi adalah defleksi pegas akibat beban aksial. Ini adalah contoh dari D sampai ke deviasi. Nah, beban W cenderung memutar kawat akibat momen puntir pada sebuah kawat. Sehingga tegangan geser torsional bisa terjadi pada kawat. Yang mana untuk momen puntir T sama dengan T sama dengan W dikalikan D per 2 atau Pi per 16 dikalikan T1 dikalikan D pangkat 3 dan tau 1 sama dengan 8 kalikan W kalikan D dibagi Pi dikalikan D pangkat 3. Berikutnya adalah tegangan geser akibat beban W. Tau 2 sama dengan beban dibagi penampang kawat, yang mana penampang beban ini atau W dibagi menjadi Pi dibagi 4 dikalikan D2 atau 4W dibagi Pi kalikan D kuadrat. Nah, kemudian untuk tegangan pada pegas helik tekan. Ini adalah pegas helik tekan, yang mana ini adalah diagram tegangan geser torsional dan tegangan geser utama. Nah, berikutnya adalah resultan tegangan geser yang terjadi dalam sebuah kawat. Ini hasilnya sama dengan tau sama dengan tau 1 plus minus tau 2 sama dengan 8W kalikan D dibagi Pi dikalikan D pangkat 3 plus minus 4W dibagi Pi dikalikan D kuadrat. Untuk tanda positif ini digunakan untuk bagian dalam kawat dan tanda negatif digunakan untuk bagian luar kawat. Dan ketika tegangan adalah maksimum pada bagian dalam kawat,
hingga tegangan geser maksimum yang terjadi dalam sebuah kawat. Untuk tegangan geser maksimum, ini utamanya pada tegangan geser torsional ditambah tegangan geser utama, yang mana kalau bisa dilihat pada tulisan ini, Ks sama dengan faktor tegangan geser atau yang mana Ks sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 2 dikalikan dengan C. Ini adalah pegas yang mana nantinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini bisa dibaca untuk yang lainnya. Mohon nanti bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.